kaum muslimin, pemirsa TV-mu dan netizen yang telah mengirimkan pertanyaan, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga menjadi ladang amal dan pahala dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan seputar persiapan menghadapi bulan Ramadan ini. Tadi disampaikan salah satunya adalah kita harus menyelesaikan kalau punya hutang-hutang puasa tahun lalu atau hutang puasa orang tua kita kepada Allah. Dan ini hadisnya sahih. Mungkin ada yang bertanya, bukannya wa an laisa lil insani illa masya'a, orang itu tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan, ya. Ya. Karena itu yang mengusahakan puasa ini adalah anaknya atau walinya, kerabatnya, semacam itu. Karena ini bagian dari jeripaya usaha mereka. Didikan mereka, anak mereka itu adalah jeripaya orang tua, mungkin yang orang tua telah meninggal. Sehingga ahli atau wali atau namanya anak keturunannya boleh mempuasakan hal ini. Ada sebuah riwayat lagi, kalau yang tadi pertama itu adalah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Sekarang seorang perempuan datang kepada Rasulullah juga. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Bunyi hadisnya adalah, kata Rasulullah SAW ketika datang orang itu mempertanyakan, Rasulullah, bolehkah saya mempuasa untuk orang tua? Karena orang tua saya punya nazar gitu kan, atau yang tadi punya meninggal tadi sementara dia masih punya hutang. Kata Rasulullah, ara'aita law kana ala ummuki dainun faqadaitihi akana yu'addu dzalika anha. Nah, menurut kamu, ya, bagaimana pendapatmu kira-kira seperti itu? Kalau seandainya orang tua kalian punya utang dan kalian melunasi utang itu, bukankah itu sudah lunas utangnya? Maka dijawab na'am sama perempuan itu. Kemudian Rasul mengatakan fasumu an ummuki, maka puasalah kalian untuk menebus kekurangan atau melunasi utang puasa orang tua kalian dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah sendiri menyarankan. Maka telah jelas ini, ya. Nah, persiapan yang selain puasa hutang-hutang ini adalah termasuk puasa Sa'ban. Karena istilahnya gini, puasa ini kan ajang pertandingan, kalau boleh diibaratkan pertandingan sepak bola. Maka kita perlu seleksi. Seleksi menyiapkan mental, fisik, segalanya ini adalah ada latihan-latihan khusus sebelum kita bertanding di arena Piala Dunia misalnya. Pialanya kita adalah Piala Ramadan, hadiahnya adalah takwa dan surga. Maka kalau kita tidak persiapan secara mental, fisik dan terus orang kuat. Rasulullah sendiri menyiapkannya puasanya sama dengan sebulan. Sehingga kata Rasulullah SAW, ini ada terkait sama Ramadan. Ketika bulan Sa'ban kenapa Rasulullah puasa? Ya, tentu bukan hanya sebatas karena Ramadan itu saja. Kata Rasulullah, dzalika syahrun ayyaghfilun nas anhu baina Rajab wa Sa'ban. Kata Rasulullah, kenapa beliau puasa Sa'ban itu? Karena bulan Sa'ban itu yaghfilun nas, banyak manusia lalai anhu dari bulan Sa'ban ini, baina Rajab wa Sa'ban, antara Rajab dan Sa'ban. Antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sa'ban. Rasulullah kemudian menjelaskan, wa huwa syahrun tarfa'u fihil a'mal ilallahi rabbil alamin. Kata Rasulullah, wahua, dan bulan Sya'ban itu syahrun turfa'a, bulan diangkatnya di dalamnya amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Kata Rasulullah melanjutkan, wa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun, dan saya sangat suka, senang andai kata ketika diangkat amalan-amalan saya saat itu saya sedang berpuasa. Subhanallah, subhanallah. Jadi bulan Sa'ban yang mendekati Ramadan ini, seluruh amalan-amalan itu semua akan diangkat oleh Allah, dikolektifkan, dan Allah akan mencatat, malaikat mencatatnya. Dan Rasulullah ingin ketika itu diangkat oleh Allah, beliau dalam keadaan posisi sedang berpuasa. Subhanallah. Inilah salah satu bagian kenapa harus berpuasa bulan Sa'ban, terutama diangkatnya amalan dan persiapan menghadapi Ramadan. Selanjutnya persiapan-persiapan yang lain adalah mungkin
penguatan jiwa fisik dengan memperbanyak amal soleh. Sudah terbiasa sholat malam, kemudian tadarus dimulai supaya tidak terkejut ketika masuk Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan rahmat, bulan diturunkannya Al-Quran. Salah satu ciri khasnya adalah banyaknya tadarus, tilawah, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah mungkin kita harus menyiapkan persiapan finansial seperti dana. Karena Rasulullah sendiri menyebutkan dalam hadis, beliau begitu dermawan, begitu royal, begitu mudah memberikan apa yang dia miliki ketika Ramadan. Seperti digambarkan seperti angin yang sepoi-sepoi jalan, menyapu semuanya. Siapapun yang minta kira-kira diberilah sama Rasulullah, semacam itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tarhib. Tarhib Ramadan itu persiapan menyambut Ramadan dengan cara khusus mengumpulkan jamaah kaum muslimin, mengingatkan bahwa Ramadan akan datang, syahrul mubarak, sampai Rasulullah katakan idza jaa syahrul Ramadan, syahrul mubarak ya, futihat abwabun nar wa ghuliqat abwabul jannah wa sulsilatis sayatin ya. Rasulullah mengatakan idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis atau wa sufizatis sayatin. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, dengan mubarak. Di dalamnya kata Allah, langit-langit pintunya dibuka, surga-surga dibuka, neraka pintunya ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Subhanallah. Ini adalah bahasa kiasan-kiasan betapa murahnya Allah mengobral pahala sampai surga pun, nah, istilahnya dipersilakan, welcome. Sementara pintu neraka bahkan setan itu dikunci, kemudian dibelenggu. Subhanallah, ditutup. Mungkin ada yang kemudian bertanya, bagaimana kok masih ada ya? Nanti ada penanya yang akan mempertanyakan itu ya. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, saya akan langsung memasuki ke penanya ketiga selanjutnya yang masih terkait dengan ini. Ustadz, apa maksudnya Ramadan itu disebut sebagai bulan rahmat? Ya, kita akan jawab pertanyaan ketiga ini di dalam sesi netizen bertanya jawab setelah pesan-pesan berikut yang akan segera lewat.